Iya kan jadi gini, itu kan proses awal ya, awal persidangan ini kita sebenarnya sudah pengen gitu ya, menyampaikan ini gitu loh. Tujuannya ada, bahwa jangan sampai ya, ini dugaan ini berlanjut sampai ke tingkat peradilan, ya kan. Nah, apa itu tadi yang disampaikan? Dia disampaikan dalam rekaman itu keinginan Nikita, dia kan itu dijadikan sebagai bukti sama Nikita di persidangan ini, sehingga karena itu dijadikan bukti maka kita keluarkan, kita putar gitu kan, untuk didengar apa sih isi yang mau disampaikan oleh Nikita terkait dengan bukti ini. Nah, sama ternyata setelah kita dengar bersama, bukti itu adalah terkait dengan adanya isi percakapan yang diduga ya itu ada percakapan tadi katanya Nikita itu terkait dengan pembicaraan Dewi, saya nggak, kalau nggak salah ingat ya namanya Dewi ya, dengan orang yang dia sebut tadi itu duta Intel. Jadi Dewi dalam percakapan itu kepada seseorang yang bernama atau diduga itu duta Intel, katanya Nikita tadi menyampaikan. Nah, maka dia menjelaskan, rekaman itu Anda dapat dari mana? Nah, ternyata rekaman itu didapatkan Nikita dari duta Intel itu sendiri. Artinya apa? Ada kecocokan fakta di sini. Kecocokan fakta itu kenapa? Bahwa dia punya rekaman percakapan tadi Nikita sebutkan namanya Dewi dan duta Intel. Nah, ternyata setelah kita gali lebih dalam, konfrontir ya, Anda mendapatkan dokumen ini, percakapan ini dari mana? Didapatkanlah dari duta Intel itu juga gitu. Artinya ada fakta yang sinkron di sini bahwa dokumen itu didapat oleh Nikita dengan orang yang sama berbicara dan orang yang menyerahkan itu kepada Nikita. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh Nikita dalam persidangan ini. Sehingga tadi saya bilang gitu, apa yang ini ingin Anda jelaskan terkait dengan video itu gitu, terkait dengan percakapan itu. Ya, dia sampaikan bahwa saya sejak awal sudah ditarget ya. Makanya tadi ada eh, bukti berikutnya, bukti pendukung juga yang sama, itu adalah terkait dengan ini kita lagi tebar-tebar amunisi gitu ya, menebar amunisi untuk memenjarakan NM, kira-kira begitu di dalam screenshot percakapan itu. Nah, artinya apa? Ini ada fakta yang sinkron kita buktikan dengan percakapan itu ya. Nah, maka kami mengharap dengan adanya bukti itu bisa menjadi pertimbangan serius ya bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini, karena memang diduga sejak awal ada settingan gitu ya untuk memuluskan rencana seseorang yang ingin memenjarakan memenjarakan Nikita. Bang Usman, itu percakapan diduga keluarga RG dengan siapa Bang Usman? Dengan Duta Intel atau dengan siapa Bang Usman? Kenapa? Itu percakapan diduga keluarga RG dengan Duta Intel atau dengan siapa? Iya, diduga keluarganya dia, duta Intel dengan keluarganya suaminya. Itu tadi yang saya sebut tadi, itu yang disebut Nikita di Dewi namanya. Oh, berarti antar keluarga itu percakapan antar Kalau keluarga. katanya Nikita, Dewi itu keluarganya dari suaminya Reza. Dia nyeting ini semua artinya atau di mana, Pak? Ya, saya nggak bisa bilang dia yang nyeting, tapi itulah bukti yang disajikan Nikita. Oke, Gitu ya. Pemeriksaannya kapan Bang? Pemeriksaannya kapan? Pemeriksaan nanti saya lanjut dulu. Satu lagi, Duta Intel itu mendapatkannya dari mana Bang Usman? Nah, itu tadi tidak dijelaskan sama Nikita. Tapi katanya Nikita tadi, dia itu orangnya RG gitu. Begitu. Duta Intel itu pada saat itu di lokasi Bang Usman? Pada saat pembicara itu di lokasi atau di mana Bang Usman? Atau dari grup dapatnya? Kenapa? Apa Duta Intel itu pada saat itu di lokasi atau dia dapat di grup keluarga itu? Jadi gini, ya, penjelasannya Niki kan tadi jelas. Dia bilang ini adalah orang yang dulu satu kubu. Ya. Mereka ini dulu satu kubu, yang duta Intel ini dulu satu kubu dengan kubunya RG ini, ya.
Entah kenapa kira-kira begitu pecah kubu ini. Teng, tiba-tiba berbalik arah. Ya, dia menghubungi mungkin dari orang atau timnya Nikita atau siapa gitu kan. Nah, tiba-tiba dia menyodorkan bukti itu. Ya, dia bilang mau diserahkan. Niki, ini gue mau serahin ini ke lu gitu kira-kira ya. Apa tuh? Bilang gitu. Ini Niki kaget, lu kan dulu di sono katanya, di kubur sono, kenapa lu tiba-tiba balik ke gua, gitu kan? Nah ternyata itulah yang diserahkan, gitu. Oke, satu lagi, Duta Intel itu siap Bang apabila diperiksa di KPK atau... Ya makanya tadi saya tanya, Niki bilang, tadi dia menjelaskan, apakah itu orang pernah Anda minta untuk bersaksi di sini? Pernah, dia diancam mau dibunuh. Artinya dia nggak bersaksi Betul. karena dapat ancaman mau dibunuh. Ya Bang. mungkin itu yang dimaksud Niki, termasuk rekaman tadi termasuk ada yang apa itu tadi yang dibilang Niki mau diancam dibunuh dan lain sebagainya. Nah ini kan upaya-upaya represif begini kan sebenarnya tidak bagus juga ya. Ya kalau mau bertarung fair gitu ya, jangan kemudian di belakang mengancam sana sini dan lain sebagainya. Itu kan tadi pengakuannya Niki begitu di persidangan. Dia bilang orangnya mau bersaksi tapi dia takut. Ya. Tapi dia tidak berani untuk datang ke sini karena diancam. Itu keterangannya Niki. Nah, sehingga mudah-mudahan tadi keterangan itu ya bisa menjadi pertimbangan yang benar-benar datang ya dari keadilan dari hati nuraninya majelis ini ya, bahwa dia tahu perkara ini bukanlah perkara yang dilakukan oleh Nikita ya, bukan perkara yang Nikita itu punya niat jahat, bukan ya, perkara ini memang perkara yang sudah di setting lah, kalau bahasanya Nikita tadi itu dia bilang ya ini sudah dipersiapkan dari awal dan lain sebagainya. Dan saya juga pernah ngomong, saya bilang kan ini adalah upaya pembungkaman Nikita. Mulut Nikita ini mau dibungkam ya supaya Reja ini Niki ini tidak berbicara di media. Nah dia bagaimana caranya? Dia tawarkan melalui siapa? Melalui Mail sampaikan ke Niki kan begitu. Nah persoalannya di sini adalah tidak adanya keterbukaan. Kalau mau minta tolong baik-baik ya datang aja minta tolong, Niki saya mau minta tolong begini. Kan semua bisa dibicarakan gitu loh. Nah karena kenapa disampaikan begitu? Setelah penyerahan uang di bulan November 2024 itu jedanya lama, sebulan diem gitu kan. Tiba-tiba di pertengahan bulan Desember tiba-tiba ada isu Nikita memeras, Nikita mengancam untuk mendapatkan uang. Ini kan sebenarnya sudah tergambar gitu. Kalau memang dari awal dibilang adalah Nikita orang yang melakukan ancaman, mestinya dari awal itu sudah dia kalau tindak pidana ancaman itu tidak ada range waktu terlalu panjang begitu. Gitu. Nah itu juga tadi disampaikan oleh ahli ITE juga begitu. Dia bilang bahwa dalam terkait dengan undang-undang ITE ini tidak mesti ada range waktu yang begitu panjang ya untuk mempersiapkan ini. Pemerasan itu adalah tindakan yang sudah sudah matang lah kira-kira begitu kan. Nah orang sudah dipersiapkan begini terus dia memeras. Apa ancaman memerasnya? Ancamannya dia harus mempunyai rahasia. Pertanyaan seriusnya, apa rahasia dari Reza ini kepada Nikita? Ya kan begitu. Nah, kalau kita lihat fakta persidangan tidak ada rahasia itu karena produk yang dikatakan dijelek-jelekan itu sudah direview oleh banyak pihak, sudah direview oleh salah satu dokter juga namanya Doktif ya, kalau saya nggak salah. Nah, itu semua sudah dilakukan. Nikita kemudian merepost. Pertanyaannya apa yang dirahasiakan, apa yang menjadi rahasia penting dari Reza ini kepada Nikita sehingga dia berupaya keras mencari tahu bagaimana supaya caranya bisa dibantu oleh Nikita. Gitu teman-teman.
sedang